Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para putra semuanya. Saya akan berbicara tentang al-mala'ul a'la, yaitu yahtasimul mala'ul a'la. Para petinggi langit yang bertengkar atau dimaknai para malaikat langit yang berbantah-bantahan. Nah, yaitu yang saya akan bicarakan yaitu awal dari terjadinya pertengkaran, yakni di antara Mala'ul A'la. Saya akan berbicara tentang zohir ayat. Ya, zohir ayat. Dikatakan di Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, dikatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atazalu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Robmu berfirman kepada para malaikat. Hal pertama, bahwa yang berfirman adalah Rob. Dan itu kepada para malaikat. Hal kedua atau hal berikutnya, yaitu diinformasikan bahwa sesungguhnya aku, kata Allah melalui Rob tersebut, ya, hendak menciptakan khalifah fil ardi, ya, yaitu di bumi, bagi bumi. Ingat, khalifah bagi bumi, bukan bagi manusia, tapi bagi bumi. Mereka berkata, ya, dengan ada protes, si para malaikat tersebut atau al-mala'ul a'la, para petinggi langit protes. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu adalah mereka yang senantiasa berbuat kerusakan dan juga menumpahkan darah. Ini terkesan si para malaikat ini pernah tahu sebelumnya bahwa ada manusia di bumi, ya kan? Dan itu ada yang memaknai seperti itu. Ya, dia melenceng dari pemaknaan bahwa Adam manusia pertama. Dia meyakini sebelum Adam ada manusia di bumi, konon katanya. Tapi manusianya nggak keren, nggak kayak kita katanya. Ya biarin aja, itu kan dia yang berpendapat. Ya. Jadi pemaknaan seperti ini. Ya. Para al-mala'ul a'la, dia para petinggi langit. Al-a'la juga dimaknai selain langit, juga dimaknai sebagai yang tinggi dimensinya. Juga dimaknai yang ditinggikan si malaikat tersebut di antara yang lainnya. Jadi kepalanya, pemuka, ya, atau pembesar di langit tersebut. Nah, dimaknai secara dimensi lebih tinggi dari dimensi alam dunia, lebih tinggi dari dimensi langit dunia, langit pertama yang belum ada penghuninya. Ya, di langit kedua itu dihuni oleh bangsa jin, dinamai dengan langit Baitul Ijaz atau Ijaz atau Ijad. Ya, ini dimensi 5. Ya, untuk alam dunia sendiri itu dimensi 1, 2, 3, 4 dimensi alam dunia. Langit kedua dimensi 5 dihuni oleh para jin. Jadi para jin itu bisa turun ke langit alam dunia, bisa turun ke alam dunia karena dimensinya lebih rendah. Mereka mampu. Berbeda dengan manusia. Ya, manusia nggak bakal bisa masuk kepada alam jin karena dimensi mereka lebih tinggi. Terkecuali atau illa bi sultan. Ya, dengan kemujizatan. Di langit yang ketiga ada di situ adalah disebut dengan langit Baitul Muqaddas, ya. Dimensi 6. Ya, dihuni oleh para ruh. Yang kemudian selanjutnya langit yang ke berapa? 4. Baitul Musawwah atau Musawwan atau Mustawan. Ya, langit kesempurnaan, disempurnakan di situ. Baik dan buruk, cocok dan tidaknya dipas-pasin di situ, disempurnakan lahir batin jiwa raga semuanya. Dalil
Ya disesuaikan semuanya, disaring semua maknanya dari Lauhil Mahfud, penyaringan di situ. Ya. Nah, itu dimensi 7 berarti. Ya. 4, 5, 6, 7. Dimensi 7. Nah, ini bisa dimensi 7 turun ke bawah bisa. Ya. Kemudian langit yang berikutnya, langit yang kelima, Baitul Rof. Dari sinilah tempatnya, yaitu malaikat kegelapan, Izazil laknatullah, jenis malaikat. Ya. Nah, ini berarti dimensi ke berapa? 8. Dimensi ke 8. Dan ini Izazil, iblis ini, si iblis malaikat ini bisa turun ke bawah. Ya. Kemudian langit yang ke-6. Yang ke-6 yaitu Baitul Iliyin, kitab kesempurnaan. Bahwa di langit Iliyin itu berarti dimensi ke-9. Ya. Nah, yang selanjutnya ada dimensi yang ke-7 atau dimensi yang ke-10, yaitu langit Arasi. Jadi dimensi itu ada 10. 7 lapis langit, ya. Dimensi 10 itu berdasarkan teori. Yakin monggo, enggak yakin pun enggak masalah, enggak dosa, enggak, sah-sah saja. Ya, ini hanya teori kok, beda dengan fakta. Ini teori. Nah, jadi dikarenakan dimensi yang lebih tinggi, alam yang lebih tinggi, makhluk yang lebih tinggi dimensinya bisa turun ke alam dunia, ya. Sebutlah alam yang terdekat, yakni langit yang kedua, para jin. Mereka selain tinggal di langit kedua, mereka juga bisa turun ke langit pertama, bisa turun ke alam dunia. Dan mereka tinggal di ini alam dunia sebelum manusia ada, sebelum manusia diciptakan. Jadi statusnya jin ini sebagai penghulu, sebagai leluhurnya alam dunia. Oke, nggak masalah. Dan sebagian orang, sebutlah mereka musyrikin, kafirin, mereka menyembah leluhur, menyembah para jin yang dibikin patung, dibikin berhala, yaitu mereka. Nggak masalah. Kemudian dijelaskan, yaitu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini. Ya. Bukankah dalam hal ini kami senantiasa bertasbih dan senantiasa memujimu, ya, dan juga mensucikanmu, ya Allah atau ya Rabb, kan begitu. Nah, coba kalau kita perhatikan secara zahir ayat, ya, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Di situ mereka mengatakan bahwa kami senantiasa bertasbih. Nih, bertasbih. Kemudian bertahmid. 2. Kemudian bertakdis. 3 perkara yang mereka lakukan. Ya. Sedangkan kita manusia diperintahkan, maaf nih setahu saya ini 5. Ya. Yakni tasbih, tahmid, terus yang ketiganya adalah tahlil, terus yang keempatnya adalah takbir, terus yang kelimanya adalah takdis atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi si para al-malaul a'la, ya, dia tidak bertahlil, tidak bertakbir. Bertahlil berarti tidak satu tujuan. Nih, mereka tidak bertahlil berarti tidak satu tujuan. Dan mereka tidak bertakbir, tidak mengagungkan sesamanya. Para jin yang turun ke alam dunia, mereka setidaknya adalah berkehidupan masing-masing. Dan dia tidak bertakbir, saling menjatuhkan. Ada yang muncul, ditekan. Ada yang unggul, dihajar. Ya, ada yang cepat, dilambatkan. Pokoknya tidak pernah mereka mentakbirkan atau mengagungkan sesamanya. Itulah bangsa jin. Dan yang terjadi di situ adalah saling membunuh para jin tersebut. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan khalifah di bumi, ini gambarannya mereka-mereka. Ya, gambarannya mereka sendiri. Gambarannya itu adalah bangsa jin, bahwa saling berbunuh dikarenakan tidak bertahlil, tidak semaksud dan setujuan, ditambah lagi tidak bertakbir, tidak mengagungkan. Mereka saling nyerimpung, saling nyerampang, ya,
bahkan saling menjatuhkan, saling nincak, saling ngidak, saling bunuh, saling bantai. Itulah watak-watak jin. Jadi kalau sekarang ya ada di antara kita iri kepada yang lebih pesat, iri kepada yang lebih muncul, iri kepada yang lebih pintar, ya, menghujat, mengganggu, tidak mendukung, ya, bahkan dianggapnya liwar katanya, dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran. Hati-hati, mungkin ada sifat jin pada diri Anda. Ya, awas. Ini untuk para putra semuanya, ya. Kita ini manusia, bukan bangsa jin. Manusia dilengkapi dengan tasbih, tahmid. Jangan puas dipuja-puji doang. Ya. Jangan digembar-gemborkan puja-puji doang. Tetap tahlil, takbir. Maksud juga takdisnya dilanjutkan. Sehingga dalam hal pemaknaan selanjutnya adalah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sungguhnya aku lebih mengetahui, ya, atau dalam hal artian aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jin itu nggak tahu bahwa dia itu kurang tahlil, kurang takbir. Nggak punya mereka seperti itu. Dilengkapilah manusia dengan tahlil dan takbir. Yang selanjutnya diajarkan nama-nama, ilmu pengetahuan, ya, sampai disertakan yaitu adalah badan, raga untuk bisa mengolah ini alam dunia, bisa berinteraksi. Ya, jadi secara dohir Quran surat Al-Baqarah ayat 30 mutlak. Ini adalah tentang hal penciptaan petinggi alam dunia. Tuh, yang dihadirkan petinggi-petinggi alam lain. Jadi ketika al-mala'ul a'la yang disebut dengan para malaikat itu kumpul, diberikan informasi itu di langit dunia, di alam dunia, untuk mempersaksikan penciptaan al-mala'ul a'la bumi. Yang gelarnya bukan al-mala'ul a'la, bukan malaikat, ya, tapi basyar, tapi apa? Khalifah fil ardi, di dalam dunia. Ya, baiklah para putra semuanya, semoga jadi acuan kita. Jangan pernah kita memiliki watak seperti jin yang saling menjatuhkan, yang tidak pernah saling mendukung, menolong sesama. Ya, jin itu tidak harmoni, manusia itu harmoni. Ya, serempak, kompak, dan bisa diarahkan. Ingat, kita adalah manusia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.